Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bihadhihi ni'matil 'azimah wa dallana 'ala hadzal 'amal mubarak wa waffaqa 'alaina 'ala huduri fi hadzal majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mu'azzim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa alla istaqamu 'ala tariqah فاسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال بكثرة قول لا إله إلا الله. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustaz, para kiai, para sesepuh, wabil khusus yang kita hormati Mudir Ma'had Al-Islamiyah As-Salam Al-Islamiyah Al-Qamar Alifan Bapak Ustaz Haji Ali Imran dan semua keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umur beliau, keluarganya dipanjangkan umur, diterangkan keluarganya, dimurahkan Allah rezeki beliau dan keluarga besar beliau, dan senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikan Allah iman Islam dan ihsan mereka. Dan yang kami hormati pengurus LDTKN, Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Mubah, pengurus Ibu Bella, pengurus DPS, mudah-mudahan mereka semua nantiasa Allah beri kekuatan kemampuan untuk berkhidmat dan untuk mengamalkan melestarikan amal yang diberikan pada pesantren Suryalaya. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama Allah berikan hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan khidmat ilmiah, khidmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah yang menjadi tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid guru kita Syekh Masih Mullah Fadajil Arifin. Jadi manaqiban yang kita lakukan ini adalah karena itfaq, karena kita mengikut kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan manaqiban bukan karena kabul hajat atau karena terhindar dari bala atau karena apapun dari unsur-unsur duniawiyah, tapi kita melaksanakan ini karena itba', mengikuti tuntunan bimbingan kekasih Allah. Karena mengikuti kekasih Allah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, ikuti jalan orang-orang yang telah kembali kepada saya. Inilah jalannya para kekasih Allah. Tapi khusus kita melalui jalan khusus di dalam thariqah, mengikuti bimbingan guru kita Pak Anwar. Maka ikutilah jalannya, inilah jalan mereka. Manaqiban, khotamah, zahar. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang yang telah kembali kepadaku. Dan summa ilayya marji'ukum, suatu saat nanti kalian semua akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan memberikan kabar, memberikan berita kepada kalian apa yang telah kalian lakukan ketika hidup di dalam dunia. Nanti kelihatan semua rekamannya ini Bapak Ibu. Rekaman kita khotaman, rekaman kita manaqiban, si anu ketiduran, si anu ngantuk, si anu semuanya itu kelihatan semua rekamannya. Aduh, aku tidur kemarin misalnya. Yang dilihat rekamannya kelihatan ya. Tapi tetap kita dapat berkah karomah daripada sahibul manaqib, tetap dapat berkah karomah daripada hadir di majelisnya kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Nah, walaupun kita tidur ngantuk di sini karena di dalam amalia itu majelis amal itu tidak ada syarat seperti kita melakukan ibadah. Kalau sholat ada syarat rukunnya, tapi hadir di majelis ilmu, majelis amal tidak ada syarat-syarat tertentu. Ya, jadi kita tetap mendapat khususiyah atau fadilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersama-sama pada detik ini kita mengikuti kekasih Allah, tentunya tidak mudah untuk mengikuti kekasih Allah. Mereka melawan diri mereka untuk menggembleng hawa nafsu dan syaitan. Maka kita yang mengikutinya pun juga kita bersama-sama menggembleng hawa nafsu dan syaitan. Seperti saat ini kita melawan hawa nafsu kita. Nafsu kita ingin tidurnya, nafsu kita ingin berbaring, nafsu kita ingin santai. Itu tanya aja semua, pulangan maut semua itu. Tapi nanti kita lanjutkan mataman. Inilah melawan hawa nafsu. Dan orang yang mengutamakan ridha Allah daripada mengutamakan ridha hawa nafsunya, dia nanti akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu motivasi rangsangan dan sebuah tujuan. Memang di dalam kitab Durratun Nasihin itu rangsangan-rangsangan, tapi bagi orang thariqah itu hanya sekedar rangsangan, bukan tujuan. Karena tujuan amal ibadah kita murni hanya mengharap ridha Allah, bukan mengharap surga, bukan mengharap bidadari, bukan mengharap macam-macam. Satu saat Sayyidina Jibril alaihissalam Allah perintahkan untuk sorpe melihat Jannatul Adan, surga Adan yang Allah ciptakan. Lalu Jibril disuruh sorpe melihat bagaimana keindahan surga Adan. Ketika sampai di surga Adan, Jibril melihat ada sebuah istana yang sangat mewah, sangat megah. Lalu di situ ada pagar, ada tamannya yang sangat indah. Masuklah Jibril ke dalam taman, ke dalam pagarnya, halaman istana surga tadi, surga Adan. Lalu ketika itu dia melihat ada seorang wanita membuka jendela surga tadi, pintu istana surga tadi dia membuka, lalu melihat ada Sayyidina Jibril di situ. Tersenyumlah wanita itu. Ketika tersenyum itu, cahaya giginya wanita itu menerangi seluruh Jannatul Adan. Baru giginya aja. Kata Jibril, silau mem, gitu. Itu iklan close up dulu itu memang. Ini malam besok ngantuk sudah. Jadi dibawa hiburan sedikit. Jibril pun tersungkur ini dikira itu cahaya nur Jalalullah. Jibril tersungkur, lalu perempuan itu mendatangi kepada Jibril. Lalu apa kata perempuan tadi? Ya Aminullah, irfa, hai Jibril, angkat kepala. Dari jauh aja tersungkur sudah, kalau itu sudah dekat kan? Ini dari jauhnya tersungkur Jibril. Yang tidak punya nafsu tersungkur. Bagi yang punya nafsu ini. Nah ketika itu mendekatilah wanita yang bidadari surga tadi, mendekatilah kepada Sayyidina Jibril. Lalu kata dia, ya Aminullah irfa, hai Jibril, angkatlah kepalamu. Langsung Jibril mengangkat kepala. Ternyata perempuan itu sudah di depannya. Tambah lagi kaget Sayyidina Jibril. Subhanalladzi khalaqaki, kata Jibril. Maha suci Allah yang telah menjadikan engkau wanita. Bahasanya apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau ucapan tasbih keluar dari lisan seseorang, berarti yang dihadapannya sesuatu yang mempesona. Kalau kita katakan Subhanallah, pasti itu sesuatu yang mentakjubkan jiwanya. Maka Jibril kaget melihat maha suci engkau, hai wanita, maha suci Allah yang telah menjadikan engkau wanita. Artinya luar biasa cantiknya. Ini Jibril aja terpesona. Lalu apa kata wanita tadi? Hai Jibril, hai Jibril, saya ini kata Jibril, siapakah engkau hai wanita? Kata wanita tadi, saya adalah pembantunya bidadari surga. Jadi baru pembantunya, bagaimana lagi ini tuan putrinya.
Kalau pembantunya sudah seperti itu, Jibril aja terpesona. Nah lalu kata wanita tadi, ya Jibril, saya ini milik siapa? Saya ini milik siapa? Lalu kata wanita tadi, siapa engkau ini milik siapa? Hai wanita, kata Sayyidina Jibril. Lalu kata si pembantu bidadari surga tadi, saya adalah milik orang yang mendahulukan ridha Allah daripada keridhaan hawa nafsunya. Seperti ini nafsu kita ridha adalah hidup seperti nafsu dan karena nafsu itu sih aslinya kata Allah la amaratan bisu inna nafsa la amaratan bisu, sesungguhnya nafsu kalian sungguh mengajak kalian kepada perkara yang tidak baik. Itu sukanya nafsu, santai-santai, hura-hura, rame-rame. Nah, itu sukanya nafsu. Dibawa ke majelis ilmu, dibawa ke majelis amal, ke majelis kebaikan, nafsu itu berat. Nah, tapi kita lawan hawa nafsu itu tadi. Maka kata wanita tadi, hai Jibril, saya orang yang milik orang yang mendahulukan ridha Allah daripada ridha hawa nafsu. Nanti kita sampai jam 3 otoman nafsu kita tidak suka. Ya betul. Katanya ada dispensasi ini santri jam 8 baru masuk sholat. Ya paling jam 1 lagi kita jalan. Ini nafsu tidak suka. Tapi Allah ridho. Kita antara dua aja, Allah ridho apa nafsu yang ridho. Nah, kan tidak lama, paling kita seperti ini 30 tahun lagi. Ini 30 tahun, nanti tinggal pensiun di kubur, tinggal istirahat. Kata malaikat apa? Malaikat mungkar nakir nam ke naumul arus. Hai fulan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Kita sudah capek karena sudah lelah. Inna ma'al usri yusra. Bersusah-susah hari ini, nanti kita bersenang-senang di dalam kubur, bersenang-senang nanti di padang mahsyar. Karena kata Rasulullah, laisa alila ilaha illallah wa syatun fi kuburihim wala binusyuri. Bagi ahli la ilaha illallah tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas ketika dia berada dalam kuburnya sampai ketika dia berada di padang mahsyar. Nah, ini untungnya kita. Jadi alhamdulillah para ikhwan dan akhwat, kali lagi tadi cerita tentang seorang bidadari surga ada, itu bukan tujuan di dalam kita melakukan amal, hanya rangsangan. Tujuan amal semuanya murni, hanya ilahi, al-maksudi itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan iman Islam dan ihsan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kemampuan kepada kita untuk istiqamah dalam mengamalkan, mengikuti tuntunan Syekh Mursyid Guru Agung Syekh Ahmad Sholihul Wafa. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.